Butir-butir hikmah dan pelajarannya. Pada kedua peristiwa yang menyedihkan ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya. 1. Masing-masing dari tragedi Ar-Raji dan Biru Maunah menunjukkan keterlibatan dan partisipasi seluruh kaum muslimin dalam tanggung jawab dakwah kepada Islam, dan menjelaskan hakikat serta hukum-hukum Islam kepada manusia. Tanggung jawab dakwah bukan hanya tugas para nabi dan rasul atau para khalifah dan ulama saja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap individu muslim. Anda akan merasakan betapa pentingnya melaksanakan kewajiban dakwah, setelah Anda mengetahui bagaimana Rasulullah mengutus 70 orang sahabat pilihannya, padahal tidak lama setelah 6 orang sahabatnya terbunuh dalam misi yang sama yaitu berdakwah menyebarluaskan Islam. Rasulullah sendiri telah mengkhawatirkan terjadinya tragedi tersebut, bahkan hal ini pernah disampaikannya kepada Amir bin Malik ketika beliau mengusulkan pengiriman utusan untuk mengajak manusia kepada Islam. Tetapi, Amir bin Malik waktu itu juga melihat bahwa pelaksanaan kewajiban dakwah, tablik, lebih penting daripada segala sesuatu jika tanggung jawab mengemban amanat dakwah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali harus dengan menempuh petualangan dengan resiko seperti itu. Maka biarlah semua itu terjadi. Biarlah terjadi apa yang dikehendaki Allah dalam kewajiban melaksanakan dakwah tersebut. 2. Pada bagian sebelumnya, telah kami sebutkan bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di darul kufri atau darul harbi, jika tidak dapat memperlihatkan eksistensi dan misi agamanya. Tetapi, kasus dalam sirah Nabi ini menunjukkan pengecualian hukum tersebut, yaitu apabila menetapnya seorang muslim di darul kufri itu karena tugas melaksanakan kewajiban dakwah Islam. Sebab, hal ini termasuk salah satu bentuk jihad yang tanggung jawabnya berkaitan dengan seluruh kaum muslimin, atas dasar fardu kifayah yang jika telah ada sebagian orang yang melaksanakannya secara sempurna maka tanggung jawab itu gugur dari orang lain. Tetapi jika belum terlaksanakan secara sempurna maka seluruh kaum muslimin akan menanggung dosa. 3. Kedua tragedi ini secara jelas menunjukkan betapa kebencian dan dendam kesumat yang membara di hati kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, sampai mereka tega melakukan pengkhianatan yang terburuk demi untuk memuaskan dahaga kebencian mereka kepada kaum muslimin. Sebaliknya, kedua tragedi ini menunjukkan betapa indah dan mengagumkan gambaran watak dan tabiat kaum muslimin yang menjadi korban pengkhianatan mereka. Anda sendiri telah melihat bagaimana Khubaib disekap sebagai tawanan di rumah Bani Al-Harits, menanti pelaksanaan eksekusinya. Pada hari pelaksanaan eksekusi, Khubaib meminjam pisau cukur untuk mencukur demi mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saat itu tiba-tiba seorang anak balita dari seorang wanita lepas dan mendatangi Khubaib. Pada saat-saat seperti ini, bagi orang yang berpikir ingin membalas dendam dan selamat dari kematian, merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan penyanderaan sebagai media tawar-menawar atau membayar pengkhianatan dengan pengkhianatan yang sama. Dan, memang demikianlah perkiraan semua penghuni rumah itu, sehingga ketika ibu dari bayi itu melihat bayinya berada di pangkuan Khubaib, ia terkejut ketakutan. Tetapi ibu itu tercengang ketika melihat Khubaib mendudukkan anaknya di pangkuan seraya memanjakannya seperti seorang ayah. Ketika Khubaib melihat wanita itu penuh ketakutan dan kecemasan, maka dengan tenang dan rasa kasih sayang sebagai seorang mukmin Khubaib berkata, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Insya Allah aku tidak akan melakukannya." Perhatikanlah mujizat tarbiyah Islamiyah kepada manusia. Perhatikanlah perbedaan antara Khubaib dan orang-orang musyrik yang telah membunuhnya secara kejam dan aniaya. Sama-sama orang Arab yang tumbuh dalam satu lingkungan dan tradisi yang serupa. Tetapi Khubaib telah memeluk Islam, sehingga Islam telah membentuknya menjadi manusia yang berbeda sama sekali dengan mereka yang tetap bertahan dalam kesesatan dan tabiat mereka yang buruk. Betapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh Islam pada tabiat manusia. 4. Tragedi ini menjadi dalil bahwa seorang yang ditawan oleh musuh boleh tidak menerima tawaran keamanan dan tidak mau tunduk kepada musuh, sekalipun dengan resiko dibunuh, karena menolak diberlakukannya hukum kafir terhadap dirinya, seperti yang dilakukan oleh Hashim. Jika ia menginginkan ruh Syah maka ia juga boleh memilih tawaran keamanan, demi menanti kesempatan dan mengharapkan pembebasan, sebagaimana yang dilakukan oleh Khubaib dan Zaid. Tetapi seandainya ia dapat melarikan diri maka menurut pendapat yang lebih sahih ia harus melakukannya, kendati pun ia dapat menampakkan agamanya di antara mereka karena seorang tawanan di tangan kaum kafir itu terhina. Oleh sebab itu, wajib membebaskan dirinya dari kehinaan tawanan dan perbudakan. 5. Jika kita perhatikan jawaban Zaid bin Datsinah kepada Abu Sofyan, beberapa menit sebelum pembunuhannya, dapatlah kita ketahui betapa besar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah.
Tidak diragukan lagi bahwa kecintaan ini merupakan faktor terpenting yang menumbuhkan kesiapan berkorban di jalan Allah dan membela Rasulullah. Betapapun kualitas keimanan seseorang, jika tidak disertai kecintaan kepada Rasulullah seperti ini, adalah tetap merupakan keimanan yang belum sempurna. Hakikat ini dinyatakan secara tegas oleh Nabi di dalam sabdanya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada hartanya, anaknya, orang tuanya dan semua manusia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Apa yang terjadi pada Khubayb selama menjadi tawanan di Makkah, menunjukkan kemungkinan terjadinya karamah bagi seorang wali sebagaimana mukjizat bagi seorang nabi. Perbedaan utamanya bahwa mukjizat nabi disertai dengan tantangan dan pernyataan kenabian, sedangkan karamah para wali dan orang-orang solih datang begitu saja tanpa disertai tantangan. Inilah yang ditetapkan oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada karamah yang lebih jelas daripada karamah yang diberikan oleh Allah kepada Khubayb sebelum pembunuhannya. Ia begitu tabah dan tegar menghadapi kematian, sebagaimana riwayat Bukhari dan lainnya. 7. Mungkin ada yang ingin bertanya, apa hikmah terjadinya pengkhianatan terhadap para pemuda mukmin yang keluar demi menyambut perintah Allah dan Rasul-Nya? Mengapa Allah tidak memberikan kekuatan kepada mereka sehingga berhasil mengalahkan para pengkhianat itu? Jawabnya ialah, apa yang telah kami sebutkan berkali-kali yaitu, bahwa Allah memperhambakan para hambanya melalui perjuangan mewujudkan dua hal, menegakkan masyarakat Islam dan berjuang mencapai tujuan tersebut pada jalan yang penuh dengan tebaran duri. Hikmahnya, agar terwujudkan ubudiyah manusia kepada Allah dan terpisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang munafik, di samping juga agar Allah menjadikan mereka syuhada, dan terlaksananya mubaya'ah antara Allah dan para hambanya yang beriman. Mubaya'ah yang secara tegas disebutkan di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan sorga bagi mereka. Mereka berpegang di jalan Allah, lalu membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. At-Taubah 111. Apa arti penandatanganan perjanjian ini jika isi perjanjian itu sendiri tidak terlaksanakan? Apa nilai bayat ini jika tidak terlaksanakan? Sehingga pihak yang menandatanganinya berhak mendapatkan sorga dan kebahagiaan abadi. Keberatan terhadap persoalan ini hanyalah bagi orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Hal ini merupakan tanda ketiadaan keimanan kepada Allah atau lemahnya iman pada dirinya. Orang-orang seperti itu tidak dapat diharapkan untuk melakukan petualangan dengan mengorbankan nyawa dan harta. Tetapi bagi orang-orang yang beriman secara benar, hal ini tidak menjadi masalah. Karena kenikmatan kehidupan duniawi tidaklah sedemikian besar nilainya dalam keyakinan mereka sehingga harus menghalangi dari menunaikan ketaatan yang paling ringan kepada Allah. Pengorbanan nyawa, dalam pandangan mumin, tidak lain hanyalah merupakan perpindahan dari penjara dunia menuju kenikmatan akhirat. Memperoleh kenikmatan akhirat merupakan puncak cita-cita yang hendak dicapai oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Perasaan dan sikap ini tampak secara jelas dalam bait-bait yang diucapkan oleh Khubayb ketika hendak dibunuh. Terutama pada bait terakhir, aku takkan tunduk dan takut kepada musuh. Kepada Allah jua tempat kembaliku. Butir-butir hikmah dan pelajarannya. Pada kedua peristiwa yang menyedihkan ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya. 1. Masing-masing dari tragedi Ar-Raji dan Biru Maunah menunjukkan keterlibatan dan partisipasi seluruh kaum muslimin dalam tanggung jawab dakwah kepada Islam, dan menjelaskan hakikat serta hukum-hukum Islam kepada manusia. Tanggung jawab dakwah bukan hanya tugas para nabi dan rasul atau para khalifah dan ulama saja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap individu muslim. Anda akan merasakan betapa pentingnya melaksanakan kewajiban dakwah, setelah Anda mengetahui bagaimana Rasulullah mengutus 70 orang sahabat pilihannya, padahal tidak lama setelah 6 orang sahabatnya terbunuh dalam misi yang sama yaitu berdakwah menyebarluaskan Islam. Rasulullah sendiri telah mengkhawatirkan terjadinya tragedi tersebut, bahkan hal ini pernah disampaikannya kepada Amir bin Malik ketika beliau mengusulkan pengiriman utusan untuk mengajak manusia kepada Islam. Tetapi, Amir bin Malik waktu itu juga melihat bahwa pelaksanaan kewajiban dakwah, tablik, lebih penting daripada segala sesuatu jika tanggung jawab mengemban amanat dakwah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali harus dengan menempuh petualangan dengan resiko seperti itu. Maka biarlah semua itu terjadi. Biarlah terjadi apa yang dikehendaki Allah dalam kewajiban melaksanakan dakwah tersebut. 2. Pada bagian sebelumnya, telah kami sebutkan bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di darul kufri atau darul harbi,
jika tidak dapat memperlihatkan eksistensi dan misi agamanya. Tetapi, kasus dalam sirah Nabi ini menunjukkan pengecualian hukum tersebut, yaitu apabila menetapnya seorang Muslim di Darul Kufri itu karena tugas melaksanakan